Antrian panjang terlihat di salah satu halte Transjakarta. Ada apa dengan antrian panjang ini? Ada yang menarik nih di Sudirman. Ada event yang cantik dan penuh bunga-bunga. Untuk kalian yang mengisi waktu luang dari kepekaan bisa datang ke sini. Buat kalian yang suka olahraga, lari-lari, atau jalan santai bisa nih mampir di GBK. Selain olahraga, Anda juga bisa menikmati kulineran di GBK. Lagi bersama saya Nurul Nisa Rahmadanti dalam seputar berita petang. Kita awali informasi sore ini dengan kondisi lalu lintas ibu kota yang kembali diwarnai kemacetan parah. Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta kembali lumpuh total menjelang jam pulang kantor. Ribuan pengendara terjebak dalam antrean karena yang mengulur panjang selama berjam-jam. Terutama di kawasan MT Haryono diduga kuat akibat tingginya volume kendaraan yang bersamaan memasuki pelantikan Bintara Kepolisian. Diparahkan lagi dengan adanya beberapa proyek infrastruktur yang masih berjalan di sejumlah titik. Kemacetan parah yang terjadi di hari ini diduga kuat bukan hanya karena tingginya volume kendaraan yang bersamaan memasuki jam pulang kantor, namun juga diperparah dengan adanya agenda pelantikan Bintara Kepolisian yang menyebabkan penumpukan kendaraan di beberapa titik vital, khususnya di sekitar area berdekatan dengan lokasi acara, penggerakan rombongan dan tamu undangan ditenggarai menjadi salah satu pemicu utama. Ironisnya, kondisi ini diperparah pula dengan sejumlah proyek infrastruktur yang masih berjalan di berbagai ruas jalan utama. Proyek seperti ini membangun MRT fase berikutnya atau memperbaiki jalan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, justru di jam-jam sibuk seperti ini menyempit jalur dan memperlambat laju kendaraan secara drastis. Di halte Transjakarta akibat kemacetan pelantikan Bintara Polri. Sore ini ribuan calon penumpang Transjakarta memadati sejumlah halte utama di seluruh penjuru Jakarta. Penumpukan luar biasa ini terjadi imbas kemacetan parah yang melanda sejumlah titik atau ruas jalan ibu kota Jakarta. Utamanya disebabkan oleh adanya prosesi pelantikan Bintara Kepolisian Republik Indonesia. Antrian panjang dan kerumunan tak terhindar terlihat di halte-halte vital seperti Bundaran HI, halte Sarina, halte Tongsari, hingga halte Simpang Kuningan. Titik-titik ini yang biasanya menjadi simpul utama transit dan perpindahan penumpang kini menjadi lautan manusia yang menunggu dengan resah. Terbatasnya pergerakan armada bus Transjakarta yang terjebak dalam balutan kemacetan membuat waktu tunggu menjadi sangat ekstrim. Bahkan dilaporkan mencapai lebih dari 1 hingga 2 jam di beberapa koridor padat. Mayoritas penumpang, khususnya para pekerja yang baru saja usai beraktivitas di kantor, terlihat lesu, kelelahan, dan menunjukkan raut frustasi yang jelas. Tentang keterlambatan dan ketidakpastian jam pulang menjadi topik utama pembicaraan di antara mereka. Beberapa di antaranya yang sudah tak tahan menunggu akhirnya memutuskan untuk beralih ke ojek online. Namun, solusi ini pun tidak ideal karena tarif layanan ojek online gratis akibat tingginya peminatan dan kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan. Pihak Transjakarta sendiri telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi. Kondisi Kali Ciliwung di salah satu sungai vital di ibu kota kembali menjadi sorotan tajam.
Pengamatan di berbagai titik menunjukkan tingkat pencemaran yang sangat mengkhawatirkan. Dengan tumpukan sampah domestik dan indikasi limbah industri yang mencemari aliran air. Fenomena ini tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Pencemaran ini diduga kuat akibat kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan langsung ke kali. Diperparah lagi dengan dugaan pembuangan limbah tanpa pengolahan dari beberapa sektor industri di sepanjang bantaran kali. Terlihat banyaknya sampah yang berserakan, mulai dari plastik, styrofoam, hingga limbah rumah tangga. Dampak dari pencemaran ini sangat terasa. Ekosistem sungai terganggu parah hingga mati, dan keanekaragaman hayati berkurang drastis bagi warga yang tinggal di sekitaran bantaran kali dan masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Resiko terkena penyakit kulit dan infeksi saluran pencernaan menjadi sangat tinggi. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan komunitas penggiat lingkungan yang selalu menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari sekitar kita. Oke, sore ini mari kita bergeser sejenak ke salah satu sudut paling ikonik di Jakarta, yang kini tengah menjadi pusat perhatian bagi para pencinta fashion dan gaya hidup. Ya, kawasan pedestrian Sudirman yang setiap hari dipenuhi hiruk aktivitas kini semakin berwarna dengan hadirnya sebuah instalasi efektif yang menarik. Sunset Tonight sejak dibuka di awal pekan, event ini sukses menarik perhatian para pecinta fashion dan gaya hidup di Jakarta. Sunset Tonight tidak hanya menawarkan spot foto yang estetik, yang Instagramable, tetapi juga memiliki menjadi wadah bagi pengunjung untuk mengekspresikan gaya. Tunnel juga menjadi wadah bagi para pengunjung untuk bebas berekspresi, memamerkan gaya rambut terbaik mereka sekaligus beradu kreativitas dengan outfit of the day atau OOTD kekinian. Bahkan ada kompetisi Best OOTD dengan hadiah yang menarik seperti yang bisa kita lihat dalam cuplikan ini. Inovasi ini tentu saja menjadi daya tarik baru yang mempercantik wajah ibu kota sekaligus menghadirkan pengalaman yang unik dan seru bagi warga ibu kota. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Sunset Tunnel berhasil mencuri perhatian dan menjadi spot favorit baru di Jakarta. Di sini setiap individu diajak untuk tanpa ragu memamerkan gaya rambut terbaik mereka yang telah ditata apik sekaligus beradu kreativitas dengan outfit of the day atau OOTD kekinian yang mereka kenakan. Antusiasme terlihat jelas dari banyak pengunjung yang berlomba-lomba mengambil gambar, mengunggahnya ke media sosial, dan bahkan berpartisipasi dalam kompetisi Best OOTD dengan hadiah jutaan rupiah yang menggiurkan. Inovasi dari Sunset ini tentu saja menjadi daya tarik baru mempercantik wajah kota kita di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Sunset Tunnel berhasil menghadirkan sebuah pengalaman yang unik dan seru sekali. Jakarta Selatan, sebuah gebrakan baru di dunia kuliner hadir di tengah hiruk-pikuk kawasan Blok M, Jakarta Selatan, menarik perhatian para pecinta kuliner dan teknologi. Bukan hanya sekadar kedai jus pada minum umumnya, Jus Kode Blok M menghadirkan pengalaman kesegaran alami buah-buahan dengan sentuhan kecanggihan digital yang interaktif. Begitu memasuki area, kedai pengunjung akan langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Desain interior Jus Kode Blok M memadukan estetik modern yang nyaman sekaligus inspiratif.
Namun daya tarik utama terletak pada sistem pemesanan yang unik, merupakan menu kertas atau interaksi langsung dengan kasir. Di sini Anda akan diajak untuk memprogram jus Anda sendiri melalui layar sentuh visualisasi yang tersedia di setiap meja. Jus Kode di Blok M tetap mendepankan kualitas bahan baku. Semua buah-buahan yang digunakan dijamin segar, dipilih langsung dari pemasok terpercaya, dan diolah secara higienis. Dan jus buat tunggal klasik hingga kombinasi unik yang disesuaikan setiap tegukan, menawarkan kesegaran dan nutrisi optimal. Jus Kode Blok M telah menjadi pembincangan hangat di media sosial dan menarik perhatian para food vlogger serta berita petang berikutnya. Ada dari GBK, dari profesional hingga komunitas favorit, ini semakin ramai di GBK. Komplek Gelora Bung Karno atau GBK mengukuh dirinya sebagai epicentrum aktivitas lain di Jakarta, bahkan di Indonesia. Setiap harinya tak perlu pagi yang sejuk atau sore yang berpijak senja. Ribuan pelari dari berbagai latar belakang memadai setiap jengkal lintasan legendaris ini, menciptakan pemandangan yang hidup, energik, dan penuh inspirasi. GBK bukan lagi sekadar gugusan stadion kebangsaan bangsa Indonesia, melainkan telah bertransformasi menjadi ikon gaya hidup sehat dan titik temu bagi para pecinta lari di ibu kota. Melihat atlet-atlet profesi dengan langkah-langkah tegap dan cepat, tinggi, berpacu melawan waktu mencapai catatan profesional, di sisi lain ada beragam komunitas lari juga menjadikan GBK sebagai masing-masing mereka berlari bersama berbagi cerita dan saling menyemangati, membangun ikutan persaudaraan dan ikut di luar lintasan tak ketinggalan. Banyak banget hal yang bisa dilakukan di GBK, seperti olahraga. Contohnya ada olahraga jogging, lari, senam, yoga, maupun bulu tangkis yang bisa kalian nikmati bersama teman-teman, keluarga, dan orang tersayang. Menikmati suasana GBK dengan olahraga bareng orang-orang terdekat pasti rasanya lebih nyaman dan lebih enak. Bisa seru-seruan bareng teman sambil mencari keringat di GBK. Dari GBK, dari profesional hingga komunitas favorit, ini semakin ramai di GBK. Komplek Gelora Bung Karno atau GBK mengukuh dirinya sebagai epicentrum aktivitas lain di Jakarta, bahkan di Indonesia. Setiap harinya tak perlu pagi yang sejuk atau sore yang berpijak senja. Ribuan pelari dari berbagai latar belakang memadai setiap jengkal lintasan legendaris ini, menciptakan pemandangan yang hidup, energik, dan penuh inspirasi. GBK bukan lagi sekadar gugusan stadion kebangsaan bangsa Indonesia, melainkan telah bertransformasi menjadi ikon gaya hidup sehat dan titik temu bagi para pecinta lari di ibu kota. Melihat atlet-atlet profesi dengan langkah-langkah tegap dan cepat, tinggi, berpacu melawan waktu mencapai catatan profesional, di sisi lain ada beragam komunitas lari juga menjadikan GBK sebagai masing-masing mereka berlari bersama berbagi cerita dan saling menyemangati, membangun ikutan persaudaraan dan ikut di luar lintasan tak
ketinggalan. Pemandangan di GBK kini semakin semarak. Anda bisa melihat atlet profesional dengan langkah tegap dan kecepatan tinggi, berpacu melawan waktu untuk mencapai catatan profesional terbaik atau mempersiapkan diri menghadapi kompetisi nasional. Di sisi lain, beragam komunitas lari juga menjadikan GBK sebagai rumah kedua mereka dengan seragam keberagaman masing-masing. Mereka berlari bersama, berbagi cerita, dan saling menyemangati dan membangun ikatan persaudaraan yang kuat di luar lintasan. Tak ketinggalan ada pula pelari rekreasional sekadar ingin menikmati kesegaran udara pagi atau melepas penat setelah seharian bekerja. Menjadi larian sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian mereka. Daya tarik utama GBK terletak pada kemudahan aksesnya yang strategis di pusat kota, ditunjang oleh berbagai moda transportasi publik. Lebih dari itu, fasilitas yang memadai menjadi nilai tambah yang terbatahkan. Lintasan larian yang terawat, area hijau yang luas, kesediaan toilet dan area istirahat, hingga penjual makanan dan minuman yang tersebar di keliling kompleks. Semuanya dirancang untuk menunjang kenyamanan para pelari. Suasana di GBK juga selalu hidup. Ratusan langkah kaki yang berirama, napas yang teratur, dan obrolan ringan sesama pelari menciptakan atmosfer positif yang menularkan semangat. Fenomena ini menunjukkan bahwa lari telah menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ia adalah bagian integral dari budaya hidup sehat masyarakat Jakarta. GBK dengan segala pesonanya tidak hanya menyediakan tempat untuk berlari, tetapi juga menjadi saksi bisu setiap tetes keringat, setiap langkah perjuangan, dan setiap kemenangan pribadi yang diraih di lintasan. Ini adalah tempat di mana ambisi bertemu semangat, dan setiap pelari tanpa kecuali menemukan ritme mereka sendiri di jantung kota Jakarta. Ramadanti, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di berita sport berikutnya.